Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyil karim sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Man kharaja min baitihi fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Baginda Rasul bersabda, siapa keluar dari rumahnya untuk mendapatkan ilmu, orang itu adalah orang yang berjihad fisabilillah sampai dia kembali ke rumahnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sahibul makan Bapak Haji Sofyan Ras, sekeluarga besar yang dimuliakan Allah SWT, para ulama, tuan-tuan guru yang berhadir, abang anda saya, Dr. Andas Haji, Dr. Haji Aminuddin MS yang dimuliakan Allah SWT, para umaro yang berhadir, ada Pak Didi, AKBP, dan Ibu Kapten sekarang namanya AKP, tukar namanya, yang berhadir, yang dimuliakan Allah SWT. Ada dari TNI Bapak Kolonel kita yang berhadir, dari Kodam 1 Bukit Barisan, Kodam 2 Bukit Barisan, Bapak ibu-ibu jamaah pengajian Sofiatul Amaliyah yang dimuliakan Allah SWT. Wajiblah kita bersyukur pada Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah SAW. Dari nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, maka nikmat yang paling berharga adalah nikmat iman. Selain itu berharga juga, tapi tidak bisa dibanding dengan nikmat iman. Untuk keperluan jasmani kita selama hidup di dunia, Allah sudah cukupi sampai hari kiamat. Tidak usah khawatir untuk keperluan jasmaniah kita ini bakal kekurangan. Tidak usah khawatir. Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Allah beri rezeki kepada siapa Allah mau tanpa perhitungan banyaknya. Ulama membagi nikmat menjadi dua, nikmat lahiriah dan nikmat batiniah. Untuk nikmat lahiriah cukup sampai hari kiamat. Nikmat lahiriah yang paling banyak diburu orang siang dan malam adalah nikmat harta benda dunia. Itu nikmat Allah, mesti harus diakui. Karena kalau dapat, kita disuruh membacakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Karena nikmat Allah. Dapat makan, dapat minum, dapat rumah, dapat istri, dapat anak, dapat pekerjaan, itu nikmat Allah. Dan harus dikatakan Alhamdulillah sebagai kesyukuran pada Allah. Tapi nikmat harta dunia ini adalah nikmat yang paling tidak berharga daripada anugerah Allah kepada manusia. Sayangnya manusia mati-matian mengejar nikmat dunia yang paling tidak berharga itu sampai mengorbankan segala-galanya. Karena nggak ngerti itu, maka perlu duduk sini ngaji. Adakah nikmat harta dunia ini nikmat Allah? Iya, nikmat Allah. Adakah ini berharga? Tentu berharga karena dia dari Allah. Apakah ini yang paling berharga? Tidak. Justru nikmat harta dunia yang paling tidak berharga. Tapi manusia rela mencari harta benda dunia ini sampai meninggalkan segala-galanya.
meninggalkan istri 3 tahun, jadi TKI di Hong Kong, kerjanya masak babi. Orang Islam masak babi di Hong Kong jadi TKI, tinggalkannya istrinya 3 tahun, pulang-pulang udah tambah anaknya. Bingung dia, loh Susi, dulu aku pergi anak kita 2, kok sekarang jadi 3? Kata Susi, gimana mas, 3 tahun nggak pulang, saya kepepet katanya. Ditinggalkannya istrinya 3 tahun, anaknya ditinggalkannya untuk mendapatkan harta dunia. Di sana kerjaannya apa? Masak babi, tak sholat pula 3 tahun selama di Hong Kong sana. Memang dapat duit, dapat nikmat Allah, harta benda dunia. Tapi kan sayang, untuk harta yang tidak seberapa penting itu dikorbankannya segala-galanya. Jangan bilang harta dunia ini tidak penting, nanti Allah marah. Karena kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau kau ambil nikmat yang ada di dunia ini, milikku, kata Allah, ambil, kau gunakan untuk syukur, akan kutambahi dengan pasti. Itu pastinya 2 itu kalau menurut ilmu tafsir balaghah. La in syakartum, jika kamu mengambil nikmatku dibawa untuk syukur, la azidannakum, ada 2, udah pastinya 2 itu. La-nya pasti, n-nya pasti. La azidannakum, pasti aku Allah akan menambahi dengan pasti nikmat-nikmat lain yang sebelumnya kau tak punya. Cuman kalau diartikan itu kan jelek itu. Kan jelek itu. Ini kan kalau kamu pandai bersyukur maka aku akan menambahi nikmatku kepadamu. Gitu aja. Padahal harusnya 2 pasti. Jika kau pandai bersyukur, maka aku Allah pasti akan menambahi nikmat-nikmatku kepadamu dengan pasti. Nah gitu. Karena pastinya la pasti, nya pasti, la azidan 2 kali pasti itu. Kalau bahasa Inggrisnya to strengthen the meaning. Nah, kalau bahasa Indonesianya, bahasa Arabnya harfun taukid. Nah begitulah kira-kira. Nggak ngerti nggak apa-apa. Itu nggak ngerti nggak apa-apa. Pokoknya saya jelaskan. Gitu. Adakah yang lebih penting? Adakah yang lebih penting dari nikmat harta dunia? Ada. Apa? Nikmat sehat. Nikmat sehat. Orang mau membuang hartanya ratusan juta demi sehat. Kenapa? Karena sehat lebih berharga dari harta. Kalau harta lebih berharga dari sehat, mana mau orang membuang hartanya untuk sehat? Coba, mau orang membuang uangnya untuk membeli sampah? Nggak mau orang beli sampah. Mau orang membeli najis, membuang harta banyak-banyak? Nggak mau orang. Kenapa orang mau keluar uang untuk beli permata? Karena permata lebih penting dari uang. Mau orang menukarkan beras dengan emas? Karena emas lebih berharga dari beras. Kenapa orang mau membuang hartanya untuk sehat? Karena sehat lebih berharga dari harta. Satu orang sesak nafas, seminggu, bawa ke dokter. Kata dokter, oh bapak ini hasil pemeriksaannya terjadi penyumbatan pembuluh nadi di jantung. Jadi bapak harus dibawa ke 2 tempat. Kalau nggak ke Singapura, ke Harapan Kita Jakarta. Jantung bapak harus dibelah, dioperasi supaya sehat. Waduh Pak Dokter, operasi jantung? Iya. Wah, biayanya berapa itu Pak Dokter? Kata dokter tuh ya kira-kira 1 kijang Innova lah. 1 kijang Innova. Dia bilang, waduh Pak Dokter, saya untuk mendapatkan kijang Innova itu 3 tahun saya masak babi di Hong Kong. Ku tinggalkan anak biniku, sayang kali pun aku sama mobil hitamku itu, Innova hitamku itu. Masa harus dijual untuk operasi jantung? Kata dokter, terserah, itu terserah bapak. Kalau bapak sayang mobil kijang, nggak usah operasi, nggak usah dijual mobilnya. Tapi kalau bapak mau sehat, ya mobilnya dijual, bawa untuk berobat. Oh, bisa saya nggak usah jual mobil? Bisa. Nggak operasi bisa? Bisa. Sehat? Ah, enggak. 2 minggu lagi ciun. Apa ciun? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
Oh kalau begitu biarlah saya nggak punya mobil dokter, asal jantung saya sehat. Ternyata lebih penting kesehatan daripada harta benda dunia yang ditinggalkannya istrinya 3 tahun, anaknya. Untuk mendapatkan mobil itu dia buang juga akhirnya demi sehat jantungnya itu. Sehat lebih berharga dari harta. Adakah yang lebih berharga dari harta? Ada. Apa? Hidup. Apa? Hidup. Buat apa kaya raya, sehat walafiat, tapi almarhum? Bapak, ibu mau nggak punya suami ganteng, sehat walafiat, kaya raya, tapi almarhum? Mau? Lebih baik bengek, miskin, tapi hidup. Silakan Kapolsek ya, monggo. Nah, ternyata lebih berharga sehat daripada harta. Ada yang lebih berharga dari harta dan sehat, ada hidup. Orang mau mengorbankan harta dan sehatnya demi hidup. Orang kaya naik mobil dengan istrinya, mobil mewah, Range Rover 1,6 miliar. Saya tahu karena direktur utama saya naik itu. Oh, dia naik mobil mewah. Di tengah jalan dengan istrinya lagi jalan-jalan dicegat perampok. Pergi. Pakai pistol. Perampok sekarang pakai pistol, Pak, bukan pakai pisau Inggris. Pakai pisau. Dan minggir. Oh, minggirlah. Serahkan semua hartamu. Pilih harta atau nyawa. Dia bilang, ambillah semua harta saya, asal nyawa saja jangan diganggu. Ambillah semua harta saya, asal nyawa saya jangan diganggu. Mana kunci mobil? STNK mana? Jam tangan Rolex, jam tangannya diambil. Nah, pulpen Montblanc diambil, kacamata diambil, sepatu diambil, baju pun diambil. Habis semua. Semua diambil. Serahkan. Iya, boleh ambil semua, asal nyawa saja diambil. Istrimu, istri pun ambillah, asal aku jangan diganggu. Begitu berharganya hidup dibandingkan semuanya. Kira-kira kalau perampok datang, pilih nyawa atau istri? Kira-kira suami ibu pilih nyawa atau pilih ibu? Hah? Makanya kalau saya lain, kalau saya istri saya diganggu orang, langkahi dulu nyawaku baru istriku. Kalau saya begitu, masa kalah sama ayam jago? Ayam jago 20 bininya, datang jago lain, langkahi dulu mayatku, ya kan? Mana bisa 20 bininya, nggak bisa satu pun diambil. Langkahi dulu mayatku, begitu. Kalau ibu kira-kira suaminya gitu nggak? Wallahu a'lam. Memang orang kadang-kadang sama istri tak sayang. Kalau saya sayang sama istri saya. Percaya kalian? Yang ngomong sayang sama istri ini ustadz, bukan artis. Kalau artis bolehlah kalian ragu, karena artis memang pembohong. Jangan percaya sama artis. Kalau artis, semua perempuan dirayunya. When I fall in love. Besok jumpa perempuan lagi, when I fall in love. Jumpa lagi pembantu rumah tangganya, when I fall in love. Namanya artis. Tapi orang sekarang lebih percaya sama artis daripada sama ulama. Ya? Enggak? Iya. Saya kalau artis nggak percaya saya. Mulutnya aja manis, hatinya enggak. Kalau dia udah nyanyi kayak betul. Iya, kalau udah nyanyi artis tuh kayak betul. Ketipu ribuan gadis tuh bikinnya. Bila kamu di sisiku,
hati rasa satu, satu hari tak bertemu, hati rasa rindu. Kayak betul aja, padahal bininya 4. Kalau ulama betul, serius. Ulama itu rata-rata istrinya 1. Bapak istri 1 pakai 1, katanya 4. 1, siapa yang bilang 4? 1 di Solo, 1 di Medan, 1 di Jogja. Ternyata lebih berharga hidup daripada harta dan nyawa, daripada harta dan sehat. Sehingga orang sanggup mengorbankan hartanya untuk sehat, sanggup mengorbankan hartanya untuk hidup, dan sanggup mengorbankan kesehatannya asal bisa hidup. Atau orang sakit dibawa ke dokter, kakinya busuk, dibawa ke Pineng, kata dokter Pineng ini nggak bisa selamat pak, kaki sudah infeksi, terus kaki harus dipotong, terus nggak punya kaki dong saya, dia nggak punya kaki, tapi sayang dong saya nggak punya kaki, terserah kalau mau nggak dipotong pulang, ya kan, 2 hari lagi jibun, udahlah potonglah, biarlah saya tak punya kaki, asal saya hidup. Ternyata hidup lebih berharga dari sehat, betul. Sedangkan sehat lebih berharga dari harta. Ibu mau dikasih duit 2 miliar cash, mau, tapi matanya dicungkil 2, nggak mau. Tidak mau tukar kalau 1, nggak mau 1 mata dicungkil tukar duit 2 miliar, nggak mau, karena berharga sehat daripada harta. Tapi kalau dibuang mata, ibu bisa hidup, ibu pilih hidup atau pilih tidak punya mata? Ibu ini kanker mata, terus kalau nggak dibuang matanya ibu mati. Nggak usah lah, lebih baik matilah asal punya mata gitu. Gimana? Lebih baik hidup biar tak punya. Berarti hiduplah yang paling berharga, lebih berharga dari sehat dan lebih berharga dari harta. Ada orang suaminya bengek 20 tahun nggak sembuh-sembuh. Kalau malam dingin tambah bengek lagi 2 kali. Kalau panas, kalau bengeknya dingin 2 kali. Kata istrinya, alah bang 20 tahun abang bengek nggak sembuh-sembuh, elok lah abang mati. Katanya, kau bagaimana? Lebih baiklah bengek, kau punya suami daripada aku sehat kau mati. Mati. Lebih baiklah bengek asal masih hidup. Ternyata orang mempertahankan hidup, rela mengorbankan sehat dan hartanya. Sebegitu pentingnya hidup. Adakah yang lebih penting dari hidup? Ada. Apa? Ini nikmat iman. Apalah gunanya kaya raya, pangkat tinggi, harta melimpah, panjang umur nggak pernah sakit, istri cantik, rumah besar, mobil mewah, tapi tak punya iman. Nah, tak ada manfaat hidup di dunia. Ada orang yang seperti ini. Ada dulu, siapa namanya? Fir'aun. Fir'aun lahir jadi pangeran, bapaknya raja, besar jadi raja, semua dia punya. Sungai Nil dia punya, sungai terpanjang di dunia dia punya. Negeri Mesir yang subur dia punya. Duitnya banyak, nggak tanggung, rakyatnya takut semua sama dia. Sehingga rakyatnya disuruh sujud, menyembahnya pun mau rakyatnya. Fasjudu liya, sujudlah kamu semua kepadaku. Semua rakyat Mesir sujud menyembah Fir'aun. Kemudian dengan sombongnya dia mengatakan, ana rabbukumul a'la, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Dalam kitab tafsir Khazin diceritakan, ketika Fir'aun mengatakan akulah Tuhanmu yang maha tinggi, saat itu iblis terkejut. Akulah Tuhanmu yang maha tinggi. Iblis kaget iblis. Kata iblis, gila kau. Aku aja iblis gak berani ngaku Tuhan. Kau lebih iblis rupanya dari aku. Luar biasa. Iblis gak berani ngaku Tuhan. Iblis manggil Tuhannya, ya Rabbi fanzurni ila yaumi yub'atsun. Ya Tuhanku,
Hidupkan aku jangan mati-mati, sampai hari kiamat nanti baru aku mati. Masih manggil ya Rabbi, wahai Tuhanku yang maha mengaturku. Cuma dia tak mau diatur. Fir'aun ngaku, akulah Tuhanmu yang maha mengatur, yang maha tinggi. Dahsyat ini orang. Tapi memang dia kaya, harta semua Mesir dia bisa membangun piramid. Tidak ada orang sampai sekarang ini yang punya duit yang mampu membangun sebuah piramid. Fir'aun. Pak Haji Sofyan Ras saja kaya nggak bangun piramid ya Pak. Piramid nggak pecah rekor sampai sekarang. Itu bangunan terlama sedunia nomor 2. Nomor 2 itu. Nomor 1 yang paling lama, nomor 3 dia. Nomor 1 yang paling lama dibangun di dunia ini piramid. Itu sekitar 700 tahun. Yang nomor 2 dibangun yang paling lama tembok Cina. Itu 2000 tahun. Yang nomor 3 di Indonesia, Jalan Raya Utara Jawa, Pantura. Itu sampai sangkakala ditiup baru selesai. Tiap tahun diperbaiki, nggak selesai-selesai. Fir'aun yang kaya raya nggak pernah sakit. Kata satu riwayat diceritakan, Fir'aun itu tidak pernah sakit pilek. Jangankan demam, pilek aja nggak pernah. Tidak pernah sakit seumur hidupnya, sehingga dia merasa Tuhan. Dan dia itu sangat berwibawa. Nabi Musa pun takut. Nabi yang paling kuat tenaganya, Nabi Musa. Dari 124.000 nabi-nabi, berapa nabi? Nabi ada berapa? 25. Ya, itu ngaji dulu waktu SD Muhammadiyah itu. Waktu saya SD Muhammadiyah bilang Nabi ada 25. Menurut hadis Ibnu Hibban, Nabi dan Rasul itu ada 124.000. Berapa? 124.000. 313 berpangkat Rasul. Nabi Yusa, murid Nabi Musa, Nabi. Syis, anak Nabi Adam, Nabi. Daniel, dulu ada paman saya di Istana Delhi namanya Tengku Daniel, dipanggil Kudanil, ya kan? Itu paman saya itu namanya Daniel. Daniel itu nama Nabi, Nabi Daniel. Ada Nabi Samuel. Samuel itu Nabi, tapi tidak masuk yang 25, dia masuk yang 313. Samuel itu Nabi yang membesarkan Nabi Dawud. Waktu itu Bani Israel dijajah oleh orang-orang Mesir, oleh orang-orang Bustanasar. Pokoknya dijajah Bani Israel itu oleh Jalut, rajanya Bustanasar, Jalut. Akhirnya mereka mau ngelawan, mereka doa ya Nabi. Nah, itu di surah Ali Imran, di surah Al-Baqarah. Hai Nabi, katanya Bani Israel, doalah sama Allah supaya kami diberi seorang pemimpin yang mana kami bisa berperang membela agama melawan Jalut. Maka kemudian Nabi Samuel ini berdoa, dapat pemimpin namanya Tolut. Tolut itu tukang samak kulit, orang-orang rakyat jelata tukang samak kulit. Yahudi bilang, waduh, masa tukang samak kulit jadi presiden? Kata Allah, iya, memang dia tukang samak kulit, tapi kelebihannya 2. Badannya kuat, jago main pedang, jago naik kuda, dan yang kedua, ilmunya tinggi. Nah, jadi kalau milih pemimpin itu 2 syaratnya. Pertama, ya tentu beriman. Yang kedua, badannya kuat, otaknya pintar, ilmunya. Makanya kalau milih presiden yang keker, kayak SBY, Bung Karno, jangan sudah. Kalau yang kurus sama Ahok aja takut. Milih pemimpin harus keker. Itu Quran yang bilang itu. Berkelebihan dalam bil jisim wal ilmi, ilmu dan tenaga. Kalau saya bisalah jadi presiden, ya enggak? Pandai main kungfu, tapi saya tak mau. Saya lebih suka jadi guru saja. Apalagi udah tua, jenggot udah putih, mau kawin lagi nggak berani. Oke, udah. Sampai mana tadi itu? Begitu hebatnya, tidak pernah sakit.
Nabi Musa nabi yang paling kuat, 313 rasul, 25 rasul yang wajib kita kenal namanya itu 25. Kalau disebut 25 itu harus hafal. Walau nggak berturut-turut. Nuh, ya saya tahu Nuh nabi. Adam juga nabi. Ibrahim juga nabi. Ilyas juga nabi. Zakaria juga nabi, saya tahu itu. Bejo bukan. Sigalingging, apalagi Sigalingging. Nabi 25 itu harus hafal. 5 rasul ulul azmi yang paling menderita untuk umat. Pertama Nabi Nuh, umurnya 950 tahun, diangkat jadi nabi untuk umur 480 tahun. 470 tahun dakwah lailan wan naharo, malam dan siang. Nabi yang dakwah siang dan malam itu Nabi Nuh. Disebut dalam Quran lailan wan naharo, malam dan siang. Kalau Nabi Muhammad siang dakwah, malam ibadah sholat. Ya ayuhal muzammil, hei orang yang berselimut malam, qumil lail, malam tahajud. Kalau siang ya ayuhal mudassir, wahai yang berselimut pagi. Jadi selimut itu ada 2. Muzammil selimut malam. Kalau mudassir selimut siang. Kalau di Arab, saya pernah tinggal di sana setahun. Dan saya pernah dakwah di India juga, di Bangladesh 4 bulan, di India 2 bulan, musim dingin sampai musim panas. Ternyata di India itu musim dingin, tidak ada nyamuk, tidak ada lalat, aman. Tapi begitu musim panas, malam berjuta-juta nyamuk, siang berjuta-juta lalat. Kalau tidur siang saya di masjid, itu harus ditutup wajah saya itu pakai serban saya ini, supaya lalatnya hinggap di serban, nggak ganggu muka. Kalau nggak pakai tutup serban, lalat itu beratus-ratus hinggap di wajah kita, nggak bisa tidur kita. Jadi baru saya paham itu ayat Quran itu. Ya ayuhal muzammil, selimut malam. Kalau ya ayuhal mudassir, selimut siang. Ya ayuhal mudassir, wahai yang berselimut siang, qum fa'anzir, berdiri, bangun, bikin dakwah, beri peringatan. Kalau selimut malam, bangun dari selimut malam, buat sholat tahajud. Weh, Quran dahsyat. Quran gak ada salahnya. Saya sejak umur 4 tahun belajar Quran, gak selesai-selesai sampai sekarang. Tiba-tiba Ahok gak belajar Quran, berani menafsirkan Al-Ma'idah 51. Apa gak marah se-Indonesia, ya gak? Aku aja kalau jumpa dia, aku cekekkan lehernya. Maaf nih Pak Polisi, saya orang Medan. Kalau orang Medan tuh datang nampak muka, pulang nampak punggung. Kalau datang orang Medan, assalamualaikum, nampak muka, ya enggak? Begini, udah, ya, assalamualaikum, nampak punggung. Di balik belakang ya. Kalau orang Jawa lain, datang nampak muka, pulang nampak muka. Karena dia kalau mau pulang, mundur pulang, ya, assalamualaikum. Ini orang Medan. Lahir di Medan, besar di Medan, sampai tahun 98. Berdiri sekolah ini saya masih ikut ya Bu, masih ikut jadi penasehat saya di sini. Tapi kemudian saya pindah ke Jakarta, jadi direktur utama LP3I waktu itu. Jadi saya harus tinggalkan Medan karena gaji pegawai negeri gak cukup. Saya pegawai negeri, golongan tinggi, tapi gajinya 4 juta. Kalau untuk diri sendiri dengan istri cukup, tapi kalau untuk bibi-bibi saya, paman saya, adik-adik saya nggak cukup. Kok ketawa? Emang hidup untuk sendiri-sendiri? Kalau hidup untuk diri sendiri ngapain hidup? Manusia makhluk sosial. Harta itu bagi-bagi. Wa atal mal ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wal nisabil, ya kan? Harta itu untuk kita, bapak ibu. Saya dapat harta saya, ibu saya kalau saya mati dapat 1/6, istri saya kalau saya mati dapat 1/8. Banyakan bagian ibu saya daripada istri. Ibu kalau mati suami dapat 1/8, mertua dapat 1/6. Mana lebih berhak, mertua apa ibu? Tapi ibu main cerahap, semua ibu ambil. Kalau nanti mertua datang, hilang senyumnya. Perempuan sekarang ini sama mertuanya kejam-kejam. Lagi ketawa dia, lagi ketawa. Nampaknya mertua
mertuanya datang, nenek sudahku, hilang ketawanya. Langsung, ini si tua nih kalau udah tanggal 2 tahu aja suamiku udah gajian. Pasti mau minta duit suamiku ini. Keliru, Bu. Dia bukan datang ke rumah ibu mau minta duit suami ibu. Dia datang ke rumah ibu mau minta duit sama anaknya. Anaknya ibu rampok jadi suami. Sama siapa lagi dia minta duit kalau nggak sama ya anaknya, ya kan? Mau minta duit sama Jokowi 2 kilometer pas pampresnya udah gulung kumis. Mau kemana? Laki-laki itu kan kumisnya hebat berdiri. Tapi kalau jumpa istri dibentak istri, apa? Tuh. Banyak perempuan kalau datang mertuanya hilang senyumnya. Dia merasa mertuanya datang mau minta duit dia, padahal bukan, dia mau minta duit suaminya, anaknya suami ibu, betul. Dan kadang saking takut dia suami mau ngasih duit sama mertuanya sembunyi-sembunyi. Mama perlu duit ya? Iya. Jangan lambat istriku, mah. Cepat masukkan ke dada mama. Istriku nanti. Alah. Kok takut sama bini? Laki-laki, jangan takut sama istri. Istri bisa ditukar. Ibu bisa ditukar nggak? Ibu bisa ditukar nggak? Istri bisa ditukar nggak? Bisa. Tapi tidaklah ditukar istri kalau baik. Istri ditukar tuh kalau jahat. Mertua datang, langsung begitu turun mama mertuanya itu langsung nanya, mama datang? Iya, kapan pulang? Itu langsung ditanya. Kejamnya lah sama ibu mertua. Tapi kalau ibu kandungnya yang datang dari jauh, dari kejarnya, ibu. Slow motion kayak film India. Mama tenang mama, sini mama makan, mau makan apa? Udang boleh, kepiting oke, daging oke, semua perservis. Mau pulang 3 hari, jangan mak, 3 bulan mama sini. Karena mamanya, kalau mertua baru datang, kapan pulang? Jangan harap daging kambing, kari kambing, udang. Apa dimasaknya untuk mertuanya? Teri sama sambal kacang. Mertua udah umur 80, setengah jam diisapnya aja. Kejamlah kalian sama mertua. Bikinlah begitu sama mertua. 20 tahun yang akan datang menantu ibu akan membuat 2 kali lebih kejam sama ibu. Itu perempuan di Jawa. Yang begitu itu rata-rata perempuan di Jawa. Kalau perempuan di Medan, insya Allah sama saja. Kembali ke Fir'aun. Saking hebatnya Fir'aun itu takut Nabi Musa. Dari 124.000 nabi yang paling kuat tenaganya Nabi Musa. Ditamparnya orang, sekali tampar mati. Dipisahnya Bani Israel dengan Kipti. Kipti itu sukunya Fir'aun. Butros Gali itu sekjen PBB dulu, itu orang Kipti. Orang Kipti. Dipisahnya orang pemuda Kipti berantem sama pemuda Bani Israel. Dipisah nggak mau. Ditamparnya sekali, pemuda Kipti mati. Petinju yang paling hebat Mike Tyson belum pernah mukul orang sekali mati. Kalau Nabi Musa ditamparnya orang sekali mati. Pernah Nabi Musa itu diejek sama kawan-kawannya sebaya. Nabi Musa itu kalau mandi nggak pernah bertelanjang, nggak pernah, mesti pakai kain basahan. Mandinya di Sungai Nil. Jadi dia ejek-ejek sama anak-anak muda yang lain. Nabi Musa ini cacat nih. Maaf, 1000 maaf. Ini senjatanya terlalu besar nih. Jadi disembunyikan gitulah. Jadi rupanya Nabi Musa bilang, enggak, aku normal. Cuman aku malu aja mandi nampak-nampak aurat. Jadi mandi selalu di balik batu. Dia ejek-ejek orang. Satu hari Allah mau menunjukkan Nabi Musa itu normal. Batu itu diletakkan baju di atas batu. Batunya bergerak lari. Batu dikejar-kejar Nabi Musa. Sekali dapat ditampar Nabi Musa batu itu, sompel batu itu. Jangan main-main, Nabi Musa kuat. Tidak ada orang sekuat Nabi Musa. Tapi Nabi Musa itu sama Fir'aun takut.
Kata Allah, idhab ila fir'aun innahu tagha. Datanglah kepada Fir'aun. Dakwah itu Fir'aun. Fir'aun itu kelewatan batas sampai ngaku Tuhan. Apa kata Nabi Musa? Inni akhafu. Sesungguhnya Allah, aku takut sama Fir'aun. Begitu wibawa Fir'aun. Di dalam hadis diceritakan kalau Fir'aun naik perahu di Sungai Nil. Sungai Nil lebar sekali, bukan macam Sungai Delhi. Sungai Delhi itu mah paretnya itu kalau di Mesir. Cuman karena orang Delhi bangga-bangga juga langsung ke Delhi ya. Kuala Delhi sayang, Kuala Delhi airnya tenang. Pergi awak ke Labuan, apa? Gak ada apa-apanya Kuala Delhi itu. Kalau dulu mungkin lah dikocokkan kaki, keluaran ikan Kuala Delhi dulu. Sekarang pergilah Kuala Delhi, kocok kaki, tai yang keluar. Tak ada berkat lagi, tak ada berkat. Masya Allah. Kata Fir'aun, begitu dia naik perahu, bergoyang, kena ombak itu perahunya, dibentaknya air. Hei, air, diam. Ini Raja Mesir sedang jalan. Berhenti gelombang air itu saking wibawanya Fir'aun itu. Maka dia berani ngaku Tuhan. Gak ada orang berani sama Fir'aun. Begitu hebatnya Fir'aun. Lahir pangeran, mati jadi raja, kaya raya, bisa bangun piramid, punya Mesir, seluruh rakyatnya menyembahnya. Tapi ada satu yang Fir'aun tidak punya. Apa itu? Iman. Akhirnya Fir'aun hina di dunia dan hina di akhirat. Tidak ada orang bilang Fir'aun itu tidak hina. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun tak punya iman, apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun tak punya iman, apa gunanya? Tak ada guna. Kalau mati nggak beriman, kafir, hari pertama masuk kubur dikeprok sama mungkar nakir. Tahu malaikat kubur apa namanya? Itu orang Islam ini kadang-kadang udah 60 tahun jadi orang Islam. Apa malaikat kubur? Mungkar mangkir. Pikirnya absen Sofiatul Amaliyah. Mangkir, mungkar, nakir, mungkar, nakir. Dikeproknya sekali terbenam 70 hasta. Saya pertama kali lihat martil raksasa itu waktu membuat jalan layang di Pulau Brayan. Saya masih naik Vespa. Waktu dibuat jalan layang di Pulau Brayan itu tiangnya itu sebesar ini, beton, dipeluk undak cukup besar, dipasanglah tiangnya itu, dipukul pakai martil, pakai mesin, bergetar itu bumi di sekitarnya. Saya naik Vespa lewat situ, berhenti saya lihat, ya Allah, besarnya tiang dan besarnya martilnya, pung, paling masuk segini, tung segini masuk, tung segini. Menangis saya, ya Allah, mungkar nakir sekali, tung 70 hasta. Ya main-main. Dan iman itu diperiksa di kubur, sedangkan amal soleh diperiksa di akhirat. Disinilah sesatnya Mu'tazilah, jaringan Islam liberal. Kalau di Inggris namanya rasionalism. Kalau di Amerika alirannya namanya humanism. Nurkholis Majid sekolah ke Amerika, Chicago, ambil ilmu humanism, doktor humanism, sampai sini diganti namanya liberal. Liberal itu mengutamakan otak daripada wahyu Quran dan hadis. Mereka tidak percaya ada siksa kubur, karena siksa kubur mustahil katanya. Kenapa? Orang belum diperiksa amal kok sudah disiksa. Gitu. Orang amal aja diperiksa nanti di hari kiamat. Awwalu ma yuhasabu bihi yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali diperiksa di hari kiamat adalah sholat. Kalau sholatnya bagus, yang lain dianggap bagus. Kalau sholatnya tak beres, yang lain akan diperiksa. Kalau amalnya semua diperiksa karena sholatnya tak beres, kata Nabi tidak ada satu manusia pun lolos dari pemeriksaan Allah. Maka kalau mau lolos ini sholat dijaga nih.
supaya yang lain dianggap nggak ada, aman. Kalau semua diperiksa, diperiksa KPK aja 8 jam muntah, apalagi diperiksa malaikat di langit dengan Allah 60 tahun. Kalau umur 60 tahun di akhirat diperiksa 60 tahun, dikasih itu ikra kitabak, baca amal solehmu dari lahir sampai mati, baca kitabmu. Berapa besar kitabnya? Nggak ditulis pakai kertas, ditulis pakai USB. Kalau di dunia aja sekarang pakai USB, apalagi di sana. Baca kitabmu 60 tahun dari lahir sampai mati, nampak semua. Malunya lawak mencuri telur, nampak. Ngintip orang mandi, nampak. Aduh, menipu istri, nampak. Nggak tahan lah. Makanya kata Nabi, jaga sholat. Kalau sholat beres, yang lain tak diperiksa. Tapi itu nanti di hari kiamat. Makanya orang Mu'tazilah bilang amal belum diperiksa kok orang dikubur sudah disiksa. Mustahil. Kita jawab, memang amal belum diperiksa, tapi iman sudah diperiksa. Dikubur pemeriksaan iman, di akhirat pemeriksaan amal. Kalau imannya nggak beres di dalam kubur diperiksa, dia disiksa dalam kuburnya sampai hari kiamat. Siksa kubur, adzabul qabr, adzabul qabri. Itu hadisnya Bukhari Muslim. Nabi kalau sholat, fil alamina innaka hamidum majid, Nabi baca doa 4 kalimat. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, ya Allah sesungguhnya aku berlindung dari azab api neraka jahannam, wa min azabil qabri, dan dari azab api neraka azabku, wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian, wa min syarril fitnatil masihid Dajjal, dan dari fitnah Masih ad-Dajjal. 4 kali. Ada azab kubur. Azab kubur dilakukan oleh Allah kepada manusia beriman dan orang kafir. Orang beriman kena azab kalau melakukan dosa kecil. Kalau imannya nggak beres, disiksa di kubur. Jadilah kuburnya khufran min khufarin niron, lembah daripada lembah api neraka. Nah, makanya kita doakan mayit, Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu khufratan min khufarin. Ya Allah, jadikan kuburnya taman surga, jangan jadikan kuburnya lembah neraka. Kalau diperiksa iman di kubur nggak beres, disiksalah dia di dalam kubur sampai hari kiamat. Yang diperiksa iman. Ada 4 pertanyaan kubur. Yang pertama, man rabbuka, siapa Tuhan yang kau sembah dan kau mengaturmu dalam hidup? Siapa? Allahu Rabbi. Siapa? Yang menjawab bukan mulut, yang jawab nanti iman. Pertama tanya, man rabbuka, siapa Tuhan yang mengatur dan kau sembah seumur hidup? Kita akan jawab Allahu Rabbi. Kalau dia nggak pernah sholat, nggak pernah nyembah Allah, nggak pernah mau taat dengan aturan Allah, hidup semau gue, maka pada saat itu ditanya, man rabbuka, dia akan jawab, dakuboto bah, dakuboto. Aku orang ngerti, apa itu? Dipukulilah dia sampai hari kiamat. Sekali pukul terbenam 70 hasta. Pertanyaan kedua, ma imamuka, kitab apa yang menjadi pegangan hidupmu seumur hidup? Kompas kah? Koran Tempo kah? Metro TV kah? Di Metro TV, di TV paling jahanam se-Indonesia. Saya ingatkan Pak Polisi, kami mau buat gerakan, saya sponsornya, untuk menarik izin Metro TV. Karena ini frekuensi udara ini milik publik. Radio dan televisi itu frekuensi udara milik publik, milik kami. Pemerintah meminjamkan kepada Metro TV. Tapi isinya tiap hari menyudutkan orang Islam yang 90% tinggal di negeri ini. Kemarin Metro TV waktu demo diusir. Baik di Medan, baik di Pekanbaru, baik di Jakarta diusir. Untung nggak dibakar itu. Itu frekuensi itu milik kami publik. Pemerintah hanya melalui Kominfo meminjamkannya kepada TV One, Metro TV. Kalau mereka menjelek-jelekkan kami orang Islam, 90% kami di negeri ini, kami berhak minta izinnya lagi. Jokowi tarik pandangnya. Tarik pandang pada Jokowi. Aku aja yang ceramah nggak marah. Sabar. Yang
Yang salah Kominfo bukan Jokowi. Ya, cuman kalau Kominfonya salah ya Jokowi salah juga sih. Baik. Baik. Gimana tadi ya? Pertanyaan kedua, kitab apa yang jadi pegangan hidup? Quran. Al-Quranul Karim imami, imamku adalah Al-Quran itu satu ayat saja nggak boleh diingkari. Satu ayat kebanyakan. Satu huruf saja diingkari kafir, murtad, karena itu rukun iman. Satu huruf. Apalagi satu ayat. Kalau satu ayat dikatakan di Quran, akal kita nggak nerima, terus kita nggak percaya, kita keluar dari Islam, murtad, iman batal. Misalnya, walaupun nggak cerita tentang keimanan, cerita alam semesta, tapi Quran yang cerita wajib percaya. Contoh, surah Al-Anbiya ayat 30. Ini science. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal ard kana taratqa. Belumkah orang kafir tahu bahwa sesungguhnya langit dan bumi dulu adalah satu kesatuan yang besar. Dulu Allah jadikan langit ini, mula-mula alam semesta yang Allah jadikan ini asap. Tsumma stawa ila samaa'i wa hiya dukhan. Kemudian Allah memerintah langit, ketika itu langit masih berbentuk gas. Gas itu berputar miliaran tahun dengan perintah Allah menjadi benda yang sangat besar sekali. Hanya Allah yang tahu berapa besarnya. Padat, ratqa, padat. Fafataknahuma, dalam satu detik benda padat yang maha besar itu diledakkan oleh Allah SWT. Jadilah matahari, bulan, bintang, galaksi-galaksi, planet-planet. Ini semua jadi dengan satu ledakan besar. Wah! Itu yang bilang Quran. 30 atau 27 tahun yang lalu atau 25 tahun yang lalu, seorang ilmuwan Yahudi yang pindah ke Amerika namanya Stephen Hawking, dia menerima teori bahwasanya ini alam semesta berasal dari benda yang sangat besar kemudian meledak. Teori ledakan besar namanya The Big Bang Theory. Orang bilang The Big Bang Theory ini adalah teori paling mutakhir. Saya katakan itu teori kuno, sudah ditulis Quran 14 abad yang lalu. Cuman kita nggak ngerti karena nggak ngerti bahasa Arab. Mana-mana. Kecuali ustadz-ustadz lah yang ngerti. Itu pun ustadz yang rajin baca Quran. Kalau ustadz yang rajin baca Quran, nggak dapatnya juga itu. Apalagi yang rajin megang remote, nggak dapatnya itu. Quran ini harus dibaca tiap hari baru dapat. Seperti ini hari kita baca, besok kita baca lagi. Rasanya baru kemarin ini turun. Ada aja ilmu Allah beri setiap kita baca Quran. Meledak di dunia, dalam satu detik. Tiba-tiba kita bilang, nggak mungkin alam semesta, bintang-bintang triliunan begitu, masa berasal dari benda yang satu kemudian meledak? Nggak masuk akal, murtad dari Islam. Padahal itu ilmu sains tapi ada di Quran. Apalagi yang hukum-hukum syariat. Quran bilang, hei orang beriman, kutiba alaikumusiyam, wajib kamu puasa bulan Ramadan. Cuman satu ayat Quran aja, 6.236 ayat Quran yang disuruh puasa orang Islam hanya dengan satu ayat Quran. Tapi tidak ada satupun orang Islam yang membantah perintah puasa satu. Kutiba alaikumusiyam, hanya itu. Carilah yang 6.235 ayat lagi. Tidak ada satupun memerintahkan lagi puasa. Tapi puasa wajib dan kita semua taat. Karena Quran itu Quran rukun iman. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu Quran gak ada ragu-ragu, itu hidayat, petunjuk bagi orang bertakwa. Tiba-tiba di Quran ada lebih 15 ayat yang mengatakan kalau milih pemimpin wajib memilih pemimpin yang Islam. Tiba-tiba kita bilang, nggak ada itu. Oh, nggak ada. Ini negara demokrasi, Bu. Ya, justru ini negara demokrasi lah, bebas awak memilih siapa saja yang mau pilih. Betul? Dilindungi itu. Demokrasi ini memilih siapa yang mau pilih. Alasan memilih terserah masing-masing. Kalau saya mau milih wali kota Medan, ada 3 calon, ku tengok ini. Aku cocok yang ini nih. Kenapa? Pesek hidungnya. Ku pilih kau karena pesek. Boleh, itu hak demokrasi saya. Siapa mau melarang? Ada yang mau melarang?
Istriku pun tak boleh melarang. Ya bang, kenapa nggak dipilih yang mancung? Ah, saingan sama aku gantengan dia. Yang ini aja lah lebih jelek dari aku. Boleh nggak? Siapa mau melarang? Hak demokrasi kok. Apalagi karena agama. Apalagi karena Pasal 29 ayat 2. Sekarang 28D sudah diamandemen. Aku tak setuju aku amandemen. Apa amandemen? Kayak lebih pandai aja dari Bung Karno dan pendiri-pendiri negara ini. Mereka udah buat Undang Dasar 45, itu aja lah balik. Setuju balik nggak? Kalau balik, Ahok nggak bisa jadi presiden sampai gondol. Karena presiden pasal 5 ayat 1 harus pribumi. Indonesia sekarang ditukar di amandemen asing bisa jadi presiden. Aku kalau presiden orang Cina, aku pindah ke Malaysia. Ngapain tinggal di Indonesia? Atau pindah ke RRT sekalian. Lim Chai Kok di sana Perdana Menterinya. Ini negara Republik Indonesia yang berjuang memerdekakan Indonesia di 99% orang pribumi. Betul? Dari 99% orang pribumi, 90%-nya orang Islam waktu itu. Betul? Apa nggak pantas kami yang jadi presiden orang pribumi? Jangan diracuni kita soal Pancasila. Kami orang Islam nggak pernah berontak, apalagi orang Sumatera Timur. Catat dalam sejarah, Sumatera Timur nggak pernah berontak Pak terhadap NKRI ini. Apalagi ibu saya orang Riau. Kami orang Riau tidak pernah berontak. Cina pun nggak berontak. Iya, kalau Cina berontak mampus lah, cuma 1% berontak. Kok benci kan itu kujokannya sama Cina? Enggak. Kok bilang-bilang Cina rasis? Ini racun ini. Masa bilang Cina rasis? Kalau bilang Jawa enggak? Jawa kau enggak rasis. Batak kau enggak rasis. Melayu kau wong gentir gue enggak rasis. Giliran Cina kau rasis. Enak aja macam negara kau ini. Harus bilang Tiongkok. Kurang ajarnya kau. Kau atur-atur pula kami. Dari dulu kami panggil kau Cina. Dari dulu, dari zaman nenekku belum lahir, kami panggil kau Cina. Kau sekarang kau jangan Cina, itu rasis. Harus bilang Tiongkok. Orang republiknya aja bilang negerinya Republik Rakyat Cina. Republik Rakyat Cina, bahasa Inggrisnya Republic, the people of China. Nggak ada dibilangnya Republik, the people of Tiongkok. Kapal terbangnya aja mendarat di Jakarta, China Airline China, betul nggak? Ladies and gentlemen, just landing from Taiwan, China Airlines. Baru saja mendarat, tuan-tuan dan puan-puan, pesawat China Airline. Nggak ada Tiongkok Airline, mati apa nyarinya? Nggak ada. Restorannya pun dengan bangga ditulis Chinese food. Betul nggak? Makanan Cina, nggak ada Tiongkok food. Ada. Petenya jadi bilang pete Cina, pete Tiongkok pula. Film kungfunya dibilang kungfu Cina, nggak kungfu Tiongkok. Aku pun pening kali aku nengok Indonesia ini. Mencilat kali sama Cina. Bapak jangan gitu sama Cina. Itu namanya rasis. Ibuku Cina asli. Ibuku Cina, kakek nenekku Cina, paman-pamanku Cina. Kulitku kan tengok. Kulit Cina. Mana cantik emang kulit Pak Sofyan Ras? Cantik kulit Cina. Nggak kalian lihat nih kulit Cina. Mataku apa nggak kalian lihat sipit nih? Saya Cina, nggak rasis, saya nggak benci saya sama Cina. Yang saya benci Cina mafia. Semua mau diambilnya negeri ini. Pakai cara-cara jahanam. Masjid 12 sudah diruntuhkannya di Medan. Medan saja 12 masjid dihancurkan Cina. Yang kita rebut baru 2. Al-Ikhlas Jalan Timur dengan Masjid Rodotul Jannah di samping Emerald Hotel. Itu yang ambil keluarga Adlen Lis. Yang lain belum dapat kita ambil.
Masjid At-Thayyibah, Multatuli belum, itu yang ngambil Beni Basri, Cina. Masjid yang diambil kapal ribunya Jalan Patimura, Masjid Sudirman, Cina yang ngambil. Tommy katanya, Tommy Minata. Ini mau diambil lagi 2 tuh masjid di Auri. Nanti ujung-ujungnya bukan jadi perumahan TNI. Kalau jadi perumahan TNI aku senang juga awal. Ini diambil rumahnya, diambil masjidnya, ujung-ujungnya jadi rumah Cina. Airport Polonia pindah ke Kuala Namu, ujung-ujungnya jadi rumah Cina. Itu yang Tengku Zulkarnain itu nggak suka. Kuburan di Asam Kumbang, la ilaha illallah, kuburan pun apalah salahnya orang udah mati. Dibayari 1,5 juta anak cucunya. Datang anak cucunya pun jahlapan pula, kalau 6 sedikitan jahlapan. Dijualnya pula kuburan kakeknya 1,5 juta, dipindahkan. Semua kuburan pun baru separuh pindah Asam Kumbang. Semua pun pindah kuburan itu. Tanahnya tetap tanah wakaf, tidak boleh dijual sampai hari kiamat. Ini Pak polisi biar tahu. Kalau itu sempat kuburan Cina itu diambil, saya turun lagi Pak, kemari. Jangan main-main. Ini tanah leluhur saya. Bapak saya orang sini, Tengku ini, Tengku. Nggak numpang di negeri ini, anak raja nih. Kalau zaman kerajaan 4 biniku ini. Saya kemarin di Jakarta, saya lihat Cina ini terbagi 2, ada Cina pedagang, ada Cina mafia. Kalau Cina pedagang memang maunya baik-baik aja, nggak mau dia rusuh-rusuh, matilah dia, terusir. Dia lahir sini, mati sini. Nah, dia bilang hanya, "Weh orang takut, lu orang ini baik-baik, lu orang mau makan kasih, lu orang nggak usah, weh lahir ini mati sini loh." Itu Cina baik, itu Cina pedagang, kawan kita itu. Yang jahat-jahat di Cina mafia ini, disuapnya pejabat-pejabat kita, ditukar-tukarnya hukum supaya dikuasainya negeri ini. Ada satu Cina punya tanah 5 juta hektar di Indonesia. 5 juta hektar, innalillahi. Aku ini direktur utama LP3I, direktur keuangan 7 tahun, pegawai negeri 29 tahun 6 bulan, baru pensiun sebulan. Beli kebun sawit 10 hektar ya di kebun di kampung mamaku, sudah hampir bengek aku nyarinya. 10 hektar, dia 5 juta hektar. Anak sultan ini, cucu sultan ini masih. Payahnya bukan main aku cari 10 hektar. Cina 5 juta hektar. Pantas nggak Tengku Zulkarnain main marah? Pantas nggak? Jangan kalian bilang aku rasis. Karena Indonesia ini kan ada undang-undang dasar. Negara berkewajiban menjaga bumi. Itu kan bumi, tanah, air, dan segala isinya dimiliki, dikuasai oleh negara, digunakan seluas-luasnya untuk kepentingan rakyat. Aku hafal itu pasal 33. Kok hafal Ustaz? Quran aja 6.000 ayat bisa dihafal kok. Masa undang-undang dasar 33 pasal salah? Lagi kadang-kadang nih, kadang-kadang bupati pun salah pula terjemah undang-undang dasar. 10 tahun dia jadi bupati, orang miskin 20%. 10 tahun jadi bupati, serah terima, orang miskin tetap 20%. Kata orang, bapak jadi bupati gagal. Kenapa? Orang miskin tetap 20%. Bapak nggak berhasil menurunkan angka kemiskinan. Marah dia, diam kau. Saya menjalankan undang-undang dasar 45. Mana? Ini, baca. Orang-orang miskin dan rakyat terlantar dipelihara oleh negara. Jadi saya pelihara tetap miskin. Kalau enggak saya pelihara kan saya mengkhianati undang-undang dasar. Semakin gila aja jadi bupati. Sekarang saya lihat rakyat tambah miskin. Harga daging 130.000 aja nggak bisa diturunkan. Di Istiqlal saya udah bilang, di Istiqlal saya bilang, saya bisa turunkan harga daging 65.000 sampai di Indonesia. Beri kesempatan pada saya impor. Sebab saya kan ke Australia tiap tahun 2 kali 6 kali ke sana. Saya pelatih sembelihan hewan di Australia. Itu di sana $35 sampai ke pelabuhan, 35.000 sampai pelabuhan. Kalau ongkos ngangkatnya 10.000, baru 45.000. Saya jual 65.000, saya udah kaya raya.
sekali impor saja. Kenapa dari sana 35 dolar Australia 35.000 sampai sini 130.000, 4 kali lipat? Pasti ada mafia di tengah. Betul? Nah, kan gampang aja. Apalagi kalau saya beli dagingnya dari India, Masya Allah, India itu 20.000, sampai sini cuma 20, 35.000 lah, taruh 30.000, dijual 50.000 aja udah kaya raya, Wak. Tapi sudahlah, nggak usah cerita itu, pusing pula. Kembali ke laptop aja lah. Jadi yang paling berharga adalah lo mati tak ada iman, hina dunia akhirat. Fir'aun itu mati nggak ada iman, hina dunia akhirat. Buktinya hina, nggak ada orang mau dipanggil Fir'aun. Nggak ada. Mau? Ada? Ibu-ibu hamil, saya 2 hari lagi melahirkan, Pak, anak saya laki-laki, kata dokter sudah di scan, udah kelihatan gambarnya, udah difoto, udah disediakan namanya, Bu. Sudah. Siapa? Biar hebat, Fir'aun. Ada? Gila ibu gitu. Karena dia orang hebat? Enggak, dia hina. Walaupun kaya raya hebat semuanya, tapi dia nggak punya iman, dia sehingga nggak ada presiden mau dipanggil Fir'aun. Hadirin sekalian, berikut ini adalah kata sambutan dan pengarahan dari Fir'aun Republik Indonesia. Hina nggak? Kalau begitu, kemuliaan itu Allah letakkan pada iman dan takwa kepada Allah Subhanahu. Biarlah miskin, asal bertakwa, mulia di akhirat, mulia di dunia. Biarlah kaya, asal takwa, mulia di dunia, mulia di akhirat. Nabi Daud kaya, jadi raja seumur hidupnya. Kaya, tapi dia takwa, dunia akhirat. Nabi Daud terkenal. Nabi Sulaiman kaya, raja, jadi lahir, dari lahir pangeran, mati jadi raja. Raja Sulaiman yang paling hebat sedunia, tentaranya manusia, jin, hewan tuh. Angin pun jadi tenteranya, bisa naik permadani terbang Nabi Sulaiman. Tapi dia bertakwa, mulia dunia dan yang penting apa, Bu? Takwa, beriman dan biarlah miskin, Ibu. Mau? Beriman, bertakwa, tapi miskin mau? Ya kok ketawa? Mau? Enggak. Maunya kaya ya Nabi doanya begitu. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, sesungguhnya aku minta ketakwaan. Allahumma inna nas'alukal huda, hidayat, wat tuqa, ketakwaan, wal afafa, afiat, wal ghina, dan kekayaan. Kalau bisa kaya takwa, alhamdulillah. Kalau nggak bisa, minimal miskin tapi bertakwa. Untuk apa kaya jahat kafir, miskin kafir lebih parah lagi. Udahlah miskin bejinah pula di pinggir Sungai Deli sama gadis berkurang. Walaupun kaya berzina di hotel bintang 5 pun samanya, sama-sama berzina, betul? Pilih mana? Pilih miskin kaya takwa, miskin takwa, kaya takwa, pilih mana? Saya mana aja terserah. Miskin nggak apa-apa, asal apa Wak perlu ada. Ya kan? Saya tidak punya uang. Kalau diperiksa tabungan Tengku Zulkarnain nggak ada uang. Kemarin ada yang bilang itu MUI harus diaudit, hartanya banyak, korupsi, uang sertifikasi halal 480 triliun. 480 triliun disimpan di mana, Pak? Disimpan di bank PPATK, tahu? Ditangkap KPK, Pak. Disimpan di tilam bini awak, tahu? Mana nyimpan uang segitu banyak? Bingung. Tidak ada simpanan, tapi saya setiap tahun, Pak, bisa umroh. Mungkin 300 kali ada saya umroh. Gratis. Setiap tahun saya bisa khatam sekali di Masjidil Haram, sekali khatam Quran di Madinah. Kalau saya hajar aja ngaji itu, ya Allah, 16 jam khatam saya. Nikmat hidup, ya Allah, mata masih afiat, masih sehat. Tiap tahun bisa umroh, nggak bayar, nggak ada duit. Bisa keliling dunia 34 negara nggak pakai duit. Ya Allah, dari Australia sampai Kanada, dari Eropa sampai Maroko, sampai Kamboja. Masya Allah, dari Sabang sampai Merauke. Pokoknya kalau orang Medan bilang, sudah berserak-serak kencingku di mana-mana. Duit tidak ada, tapi cukup aja.
Ibu mau mana? Duit banyak tapi nggak bisa apa-apa, atau nggak punya duit tapi bisa apa-apa? Ya ada orang duitnya 70 miliar tapi rezekinya sedikit, kena stroke. Duit 70 miliar, bini 4, rumah 10, mobil 9. Bengkok. Mana-mana naik kursi roda. Yang naik mobil mewahnya pembantunya sama supirnya. Dia kemana-mana kursi roda. Ayo, duit banyak. Pembantunya gajinya cuma 700.000. Wagiem namanya. Datang-datang, selamat pagi tuan. Pagi. Dibukanya kulkasnya dari tingkat atas sampai bawah digeraut wagiem. Aduh ya, kue enak, semua boleh makan. Beginilah nasib orang miskin tuan, semua boleh dimakan. Sementara orang kaya itu semua tak boleh dimakan. Ya, bikinkan sop buntut hari ini ya. Nggak boleh tuan-tuan kolesterol tinggi, makan sop buntut langsung jiun. Kalau gitu, kalau pisang yang manis mana boleh tuan, diabetes kaki udah keropos. Kalau gitu ikan asin aja ya, jadi orang miskin. Darah tinggi makan ikan asin. Jadi aku mangan apa ya? Tenang tuan, saya udah belajar sama dokter gizi. Makanan sehat, setengah jam datanglah. Bubur pakai sayur bayam, tidak pakai garam, di blender. Persis muntah kucing. Itu udah dimakan kan, inilah duit 70 miliar. Bayangin tuh ha, jangan kalian pikir kaya rezekinya banyak. Itu pun tak bisa suap sendiri, disuapkan pula sama bininya yang keempat. 7 kali lebih cantik dari Angelina Sondakh. Meleleh-lelehnya. Jangankan dipakai istrinya, dipegang nggak nyampe. Biar tahu rezeki itu Allah yang menetapkan, bukan duit kita menetapkan. Hoi, siapa memberi rezeki? 3 bulan kemudian matilah suaminya itu. 6 bulan kemudian istri mudanya kawin lagi. Datanglah suami baru, heran, di garasi mobil ada sepeda motor besar Harley Davidson, diselimuti. Kata suami, ini apa nih? Motor gede, baru dibeli bang, $150.000, belum dipakai udah mati suami. Besok pagi kita jalan-jalan. Oh sore bang, habis asar jalan-jalan naik motor besar. Peluk pinggang lah istrinya sama suami muda. Dong 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 dong. Lewat jalan halat. Jalan halat. Kata suami muda, susi, disikutnya pakai susi, ya mas. Teringatnya laki kau mati kan sini kuburnya, jalan halat. Oh mas, yang mana kuburnya? Dia mau tunjuk, itu sayang, lepas pelukannya, pakai kaki ditunjuknya. Itu. Baik, itu iman, insya Allah ya. Kalau mati beriman, masya Allah. Hari pertama masuk kubur seperti masuk taman surga. 1000 kali lebih indah dari malam pengantin baru. Kubur lebar, selebar-lebar mata memandang. Harum surga diciumkan. Diberi makan, yurzaqun farihin bima atahumullahu min fadli. Kemudian nyanyian bidadari setiap pagi dan petang diperdengarkan, diperlihatkan di surga itu. Bidadari bersusun-susun pakai baju sutra hijau, melembar-lemparkan selendang hijaunya sambil bernyanyi memanggil dan menghibur arwah si mati itu. Kan mapas wis suwe tak enteni ndang mrene apa nggak enak gitu ya nggak? Bidadari bisa nyanyi Jawa nggak? Bidadari bisa nyanyi Jawa nggak? Bisa lah. Kalau yang mati itu orang Jawa nyanyi Jawa lah. Kalau dia orang Jawa nyanyi Inggris mana enak? Mana enak? Nah, terakhir yang kedua, persaudaraan Islam. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman itu bersaudara.
Saudara kita orang yang mempersaudarakannya Quran Allah. Orang beriman itu bersaudara. Sejelek-jelek orang beriman lebih baik dari seluruh dunia orang kafir. Karena orang beriman ini kalaupun mati dengan dosa sebanyak buih di laut, tambah sebanyak pasir di pantai, ditambah sebanyak bintang di langit, banyak betul ya. Tapi ada iman, masuk neraka pastilah pula. Dosa sebanyak itu masuk surga, irilah wah ya. Kalau agama Kristen, berdosa sama beriman sama-sama masuk surga. Apabila beriman kepada Yesus Kristus, maka bersama-sama pendeta dengan perampok melangkah ke dalam surga. Sama-sama asal beriman. Kalau begitu Islam, aku milih jadi perampok lah. Capek awak jadi ustadz, samanya masuk surga sama perampok. Ini Islam, lain imannya. Walaupun sebanyak buih di laut dosanya, tapi ada iman. Setelah miliaran tahun masuk neraka, satu hari keluar juga masuk surga. Wa yukhriju minan nar man qala la ilaha illallah wa kana fi qalbihi mithqala khairin minal khairi mithqala dzarrah. Adalah orang beriman apabila dia berdosa banyak pun masuk neraka, satu hari akan dikeluarkan dari neraka kalau ada amal solehnya sebesar atom, sebesar biji sawi. Amal sebesar biji sawi, tapi ada iman la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, satu hari nanti akan masuk surga juga, entah berapa miliar tahun. Tapi orang beramal soleh sebesar biji sawi kan berarti parah betul itu kan. Kalau sholat udah pasti nggak pernah, karena sholat itu sekali sholat sunat saja. Rakaataini qabla subhi khairul laka minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sebelum subuh lebih baik dari seluruh dunia dan sisinya. 2 rakaat sholat sebelum subuh, hadis Bukhari Muslim, lebih baik dari seluruh dunia dan sisinya. Dia imannya, pahalanya cuma sebesar carok, berarti nggak pernah sholat. Siapa mengucapkan subhanallah, subhanallah, tumbuh satu pohon di surga sekarang juga. Besar batangnya, tidak selesai dikelilingi kuda 70 tahun yang paling cepat. Satu putaran. Coba ucap subhanallah. Bapak semua, ibu semua dapat satu pohon di surga. Saya dapat satu hutan, karena saya nyuruh. Sekali lagi subhanallah. 2 pohon, saya 2 hutan. Satu pohon dikelilingi kuda tercepat 70 tahun, tidak selesai satu putaran. Itu menanamnya cuma dengan satu subhanallah. Berarti orang yang beriman, yang amalnya cuma sebesar biji sawi, ini orang subhanallah pun nggak pernah. Mungkin habis asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, senyum sekali langsung mati. Pahala paling kecil dalam hadis yang saya tahu senyum. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an wa antal akhaka biwajhin talqin. Jangan kau anggap remeh dengan satu amal kecil, walau hanya sekedar tersenyum kepada sahabat. Berarti yang paling kecil senyum. Satu biji sarok. Ibu kalau satu hari keluar dari rumah sampai pulang senyum terus, enggak berapa ribu pahala itu. Ini ibu senyum biasa tanggal 2 aja sampai tanggal 5. Senyum. Kadang-kadang suami itu hajat kalian mikir. Senyum cuma tuh gajian aja. Jangan lupa amplop. Boleh masuk, boleh amplop. Dihitung pakai ludah nih. Apa nggak hajat suami ini begitu kan, Bu? Dan kadang suami ini nggak bawa uang, kena bentak lagi. Saya sedih, saya pernah lihat satu orang suami jual es krim di puncak Sukabumi, dingin. Dipikul es krim itu, dipukul lah loncengnya, tung 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 tung, dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore, nggak ada orang beli, hujan. Tiba-tiba pulang, suaminya berkeringat. Pulang Pak, iya, mana duitnya Pak? Nggak laku. Apa nggak laku? Esnya nggak laku, hujan. Udah tahu musim hujan jual es krim, koplok. Apa nggak sedih suaminya itu? Harusnya senyum. Ada uang Mas? Nggak ada. Kenapa? Nggak laku es krim, hujan. Udahlah masuk aja Mas, nggak apa-apa. Terus makan apa kita malam ini? Makan es krim. Masya Allah, senangnya kalau punya bini begitu ya. Tapi kan hujan dingin makan es krim gimana? Sebentar nanti kita panaskan. Kalau aku punya bini begitu, sampai dunia gondol gak ku ganti. Tapi kalau awak gak punya duit, udah lawas setengah mati, mikul miring bahu awak sampai rumah gak ada uang gak? Ditakarnya, besok ku tukar lah. Ngapain dipertahankan Astrea 73?
Astrea tahun 73 jalannya udah bengkok. Aku belilah Vario baru, ya nggak, sekali ekor terbang langsung. Oi wanita, jaga suami ya. Kita bersaudara, yang mempersaudarakan Allah. Satu orang beriman punya amal sebesar zarah masuk surga, apalagi amalnya banyak. Apabila kita mencintai saudara kita, maka Allah pun akan mencintai kita. Tolong menolonglah kamu dalam berbuat ketakwaan dan persaudaraan dan kebaikan. Insya Allah Allah akan baik dan menolongmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Ya, sampai sini nih. Udah 2:30. Yang dengar enak, yang dayung bengek mas. Ibu masuk surga? Betul. 4 aja. Jaga sholat 5 waktu bisa. Yang kedua jaga puasa bulan Ramadan bisa. Yang ketiga wahafazat farjaha, kata Nabi, tutup aurat, jangan selingkuh sampai mati. Bisa. Jangan selingkuh sama tukang ojek. Mau? Bisa. Saya Pak, walaupun ojek murah, seumur hidup istri saya tak pernah naik ojek. Istri saya nggak pernah belanja ke pasar, yang belanja saya. Kenapa? Karena saya cemburu. Naik ojek memang murah, tapi 37 kali ngerip. Ah, mana aku kasih? Enak aja ya enggak? Awak yang bayar mahar tukang ojek pula. Ibu tutup aurat bisa? Jangan selingkuh sampai mati, bisa? Masuk surga gampang, cuman 4 langkah aja, udah langkah 3 itu ya. Ini kan bagus nih, tutup aurat bagus, pakai jilbab bagus, dia pakai cadar Al-Ahzab 59, kerudung An-Nur 31, dua-duanya ada di Quran. Itu Al-Ahzab 59 jilbab, yang ibu pakai kerudung An-Nur 31. Kan kalau ibu-ibu tengok orang bercadar ngejek pula, Batman, ninja. Dia mengamalkan Al-Ahzab 59, menutup kepala, wajah dan dada, jilbab. Sedangkan yang ibu pakai kerudung, waliyadribna fi khumurihin ala juyubihin, pakai kerudung harus sampai dada. Jangan pakai kerudung kepalanya aja dililit-lilitkan di leher kayak ular kobra. Pakai kerudung sampai ke ibu tutup aurat, jangan selingkuh sampai mati. Ini bagus nih dah, pakai kerudung semua. Ini karena ngaji nih. Besok panggil tukang ikan, pakai baju tidur, menggeletar tukang ikan tuh. Tutup gini ya, bisa. Langkah terakhir, ibu masuk surga. Wa ata'at zaujaha, taat sama suami seumur hidup, sekalipun tak pernah ngelawan. Bisa. Bisa. Angkat tangan yang bisa. Sekalipun tak pernah ngelawan suami, mana? Ada? Gak bisa. Batal masuk surga. Jangan melawan suami, Bu. Kalau nggak suka sama suami, diam. Senjata wanita itu cuma 2. Kalau nggak diam, nangis. Diam. Suami macam-macam, diam. Kau kenapa diam? Gak. Kamu sakit hati? Gak. Kau diam terus? Itu senjata perempuan tuh, kalau nggak diam nangis. Suami kalah kalau ibu diam nangis, ibu suami kalah. Istri saya aneh pula kalau marah, ditulisnya surat, taruhnya di bantal, tunggunya awak mandi, bangun tidur taruhnya kertas, tulisannya 1 lembar, aku benci, I-nya itu 1 halaman, taruhnya di atas bantal. Awak pergi mandi, mau pakaian, mau pergi kerja, lihat ada surat, sekali lihat, mak aku benci, I-nya sampai 1 halaman, lipat, kantongi, sampai kantorku balas, tapi aku sayang, sampai selembar. Kan selesai ya nggak? Atau berantem pula awak sama bini awak, mau dipukul bini, mau ditampar bini, ya kan? Haram menampar istri. Kalau mau tampar istri boleh, tidak haram. 1000 kali pun boleh, tapi namparnya pakai hidung.
Itu ya Bu, sayang sama suami ya. Itu pakaian ibu tuh, hunna libasul lakum wa antum libasul. Itu pakaian ibu. Jangan kotori pakaian ibu, jangan permalukan suami di hadapan orang. Haram menceritakan aib suami walaupun kepada ustaz. Ustaz, ya, saya mau nanya Ustaz. Ya, apa itu? Saya kan jelek-jelek begini. Tapi saya sholat Ustaz. Suami saya enggak Ustaz, enggak pernah sholat. Haram hukumnya itu membuka aib suami. Harusnya bilang, bagaimana kalau ada seorang istri sholat, suaminya tak sholat. Jangan sebut suami saya. Datang suami, ibu cantik pula, Ustaz tuh ngiler pula kan. Itu suami ibu berarti lembu. Ibu harus pisah sama dia, pindah ke saya. Makanya jangan diceritakan aib suami. Insya Allah ya. Nah, sampai situ aja lah. Habis. Udah, kalau mau tambah nantilah panggil lagi. Saya harus terbang jam 6. Jadi dari sini udah bawa koper, udah berangkat. Kan sebetulnya saya tidak bisa meninggalkan Jakarta dalam keadaan sekarang. Tapi kemarin saya bilang ini yang manggil abang angkat saya, yang banyak berjasa pada saya waktu saya miskin-miskin dulu. Sekarang saya belum kaya sih, cuma cukup aja, mau kemana-mana saya cukup. Mau nambah istri pun bisa juga. Tapi tak mau, karena Nabi tidak pernah memadu istri pertama. Itu aja yang membuat saya berat. Sampai umur 65 Siti Khadijah gak pernah dimadu sama Nabi. Nabi umur 50, Siti Khadijah umur 65, tak pernah dimadu sampai wafat. Saya kepingin melakukan sunnah Nabi yang itu. Begitu istri pertama wafat, barulah Nabi kawin banyak. Fatimah radhiyallahu anha gak pernah dimadu sampai wafat oleh Sayyidina Ali. Begitu wafat Fatimah, baru Sayyidina Ali kawin 4. Ruqayyah Ummi Kulsum, anak Nabi Ruqayyah, wafat Ruqayyah Ummi Kulsum, dikawini Sayyidina Utsman. Wafat Ummi Kulsum, baru Sayyidina Utsman kawin 4. Saya tidak berani memadu karena masih hidup. Banyak juga yang mau sama saya terbang. Ayolah bang, kawin sama aku. Aku tengok sebentar. Apa aku kurang cantik? Cantik. Tapi dia masih hidup. Kalau istri saya mati, saya kawin 4. Tapi mungkin duluan saya mati baru dia. Terima kasih Ibu Sofyan Ras, terima kasih Pak Haji Sofyan Ras, Bang Dibikar Hajar, Pak Imam saya Setiabudi, Bang Abiroda MS, ya, Pak Didi, dan semua yang hadir. Lebih kurang mohon maaf. Selamat berjuang, selamat menjaga iman, selamat membangun negeri Indonesia menjadi negeri baldatun, thayyibatun, warabbun ghafur. Jaga persatuan, jangan kita sesama kita saling bertikai, nanti negeri kita diambil orang. Ya, kalau kita berantem nanti orang mengambil negeri kita. Kita harus bersatu. Right or wrong is my country. Jelek atau buruk itu semua adalah negaraku. Tidak boleh orang lain ikut campur urusan negara kita. Kita bertengkar sesama kita, biasalah bertengkar. Adik-beradik pun bertengkar. Tapi jangan gara-gara itu kita berbunuh-bunuhan. Nanti diambil orang negara kita. Rugi kita ya Pak ya. Ini NKRI harga mati. Tidak boleh bertukar. Sejengkal pun tanah Republik Indonesia ini tidak boleh diambil asing. Dari Sabang sampai Merauke, sejengkal pun tidak boleh. Harus kita bela dengan nyawa kita. Begitu ya. Kalau negara asing menyerbu, dan Kujul Kanan masih ikut perang Pak. Aku tinggal latihan 4 bulan aja kekar lagi Pak. Kalau motor masih mau nih, masih main perut aja buncit sikit. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.